Dituduh punya utang pinjol, kubu Ruben Onsu tantang Sarwenda buktikan. Konflik Ruben Onsu dan Sarwenda pasca perceraian kembali memanas. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, membantah kliennya pernah terlibat pinjaman online. Menurutnya, tudingan itu tak masuk akal karena Ruben bisa mengakses pembiayaan melalui bank. Minola pun menantang Sarwenda untuk membuktikan tuduhan tersebut. Sarwenda sebelumnya mengaku trauma setelah rumahnya didatangi 3 mobil penagih utang dengan membawa KTP Ruben. Dalam podcast Denny Sumargo 29 Juli 2026, ia menyebut tagihan yang masuk ke nomor teleponnya bukan hanya pinjol tetapi juga mobil dan kartu kredit. Menurut kalian, siapa yang seharusnya membuktikan kebenaran tuduhan ini? Terus di dalam rumah itu ada lift ya? Ada lift? Itu kemauan kamu? Enggak, anak-anak. Oh, anak-anak yang mau? Anak-anak. Aku malahan seumur-umur di rumah aku paling jarang pakai lift kok. Hampir aku nggak pernah pakai liftnya. Karena aku, menurut aku jalan aja, jalan naik tangga. Aku lebih suka. Menurut aku lift itu sampai aku nyari liftnya yang hemat listrik kok. Karena anak-anak mau, sampai aku cari pitching beberapa lift. Pokoknya aku mau maintenance rumah tuh murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita. Kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan yang negatif. Baiklah saudaraku semuanya, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Ternyata kok, aku kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah. Kasur buat siapa? Aku nggak pesen, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Security diomelin habis-habisan dong, karena kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau kirim kasur ke apartemen? Tapi kamu nggak ada bukti kan itu? Nggak ada, tapi kita ada berantem, dia juga tahu mestinya. Dari masalah rumah ini, ada yang mau kamu klarifikasi nggak dari berita yang ada di luar sana? Rumah tangga kita udah sangat dingin, udah bertahun-tahun lah kok sebenarnya gitu. Dan gongnya itu akhirnya berpisah pada saat rumah Pondok Indah mau habis kan. Itu akhirnya kita ada berantem besar dan akhirnya memutuskan untuk perpisahan gitu. Dan akhirnya terjadilah harta semuanya dibaginya gimana dan Termasuk itu hak asuh. Itu juga diomonginnya dengan baik-baik sebenarnya. Berarti everything baik-baik dari Everything awal. baik-baik. Kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau kirim kasur ke apartemen? Penyanyi Sarwenda baru-baru ini membongkar soal Ruben Onsu diduga membeli kasur untuk wanita lain. Sontak saja, pengakuan ini bikin publik menduga adanya perselingkuhan. Namun, dengan tegas, pihak Ruben Onsu memberikan penjelasan terkait asal-usul kasur yang dipermasalahkan Sarwenda. Sebelumnya lewat podcast Denny Sumargo, Sarwenda membeberkan kronologi kecurigaannya. Sarwenda menceritakan momen saat dirinya dan Ruben pindah dari apartemen ke rumah baru. Di tengah kesibukan tersebut, ia mendapati ada kiriman kasur ke apartemen lama yang menurutnya tidak pernah ia pesan. Temuan itu lantas memicu kecurigaan besar dalam benak Sarwenda. Meski mengaku curiga, Sarwenda jujur mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki bukti fisik terkait perselingkuhan tersebut, walau hal itu sempat memicu pertengkaran hebat. Mendengar tudingan tersebut, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu langsung memberikan klarifikasi tajam. Ia menegaskan bahwa kasur yang dipermasalahkan Sarwenda adalah bagian dari kerjasama profesional Ruben sebagai publik figur. Minola menjelaskan bahwa pemindahan kasur tersebut adalah hal yang wajar karena situasi rumah tangga yang sedang dalam proses perpisahan dan renovasi. Minola Sebayang pun menutup klarifikasinya dengan meminta semua pihak untuk tidak melempar fitnah jika tidak memiliki bukti yang sah secara hukum. Ia menilai tuduhan selingkuh yang dilontarkan saat ini sudah lewat masanya. Pihak Ruben Onsu menantang pihak manapun untuk membuktikan tuduhan perselingkuhan tersebut di jalur hukum. Menurut Minola, isu selingkuh seringkali sengaja dilempar untuk mengalihkan persoalan utama, yakni masalah akses bertemu anak. Ternyata kok, aku kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi ada kiriman kasur baru lah ke rumah Pondok Indah.
kasur buat siapa? Aku nggak pesen, aku bilang gitu. Disuruh kirim bapak ke apartemen. Jadi mungkin dia sudah ada planning buat tinggal di sana bersama yang lain. Security diomelin habis-habisan dong, karena kenapa bisa ketahuan ke aku kalau mau kirim kasur ke apartemen. Tapi kamu nggak ada bukti kan itu? Nggak ada, tapi kita ada berantem, dia juga tahu mestinya. Teman-teman ada yang udah tahu belum sih kalau akunnya Jejak Backpacker itu mereka YT-nya itu resmi mengundurkan diri, men-take down semua videonya dan mengganti dengan akun baru, nggak ada angin nggak ada hujan. Kayaknya kan mereka memang akun yang selalu mengangkat namanya kisah-kisah misteri dengan narasumbernya ya. Tapi sampai titik di mana ngedatengin yang diduga adalah mantan Aspri, ya kan, sama ART ya, dari Miss Ratu Sejagat, Miss S $200 million juta rupiah. Dan diduga juga kan setelah itu diserang sama si pesulap merah darah perawan. Kira-kira boleh nggak sih kalau curiga memang kalau dia adalah salah satu yang memang merupakan ancaman ya, atau mungkin yang kita duga masalah akun-akun yang dilaporkan gitu. Menurut kalian bagaimana? Soalnya ini ya, weird aja karena kan case-nya RO sama SW ini kan udah semakin lebih memanas banget ya gitu. Sampai sebegitu takutnya, sampai sebegitu parahnya, sampai mereka harus mengganti akun dan menutup akun lama gitu, membersihkan video-video ini di take down gitu. Boleh dong kita suspicious ya, tapi kan kalian mungkin lebih tahu alasannya dan penalaran kalian, bolehlah di komen ya. Cici ngomong, Ayah marahin tuh gara-gara ini. Dia kan nggak suka kan sama keluarga Yu. Aku kaget. Kenapa Cici bisa bilang kayak gitu? Iya, Ayah dengar. Kapan dengar ya? Ayah tuh kebangun tahu Bun. Pada saat kalian ngomong, Ayah dengerin tapi Ayah pura-pura tidur. Jadi makanya aku selalu bilang boleh nggak di tempat yang lain gitu. Selalu aku bilang kayak gitu, tapi selalu di tempat yang sama. Jadi di situ aku kayak terpukul sekali. Dari pas kalian masih bersama? Masih bersama. Oh. Pada saat Onyo hadir, nggak lama anak-anak ada psikolog. Kenapa kamu bawa ke psikolog anak-anak? Trigger awalnya adalah waktu itu Cici Talia tantrum. Gara-gara apa dia tantrum waktu itu kalau? Tantrum nggak tahu kenapa, jadi dia tuh kayak tiba-tiba jadi kayak nangis, bisa pukul-pukul gitu loh. Oh. Tantrum kayak gitu. Jadi aku sebagai seorang ibu sedih, dan dia ada melakukan sesuatu hal di sekolah yang menurut aku tahu dari gulunya. Yang menurut aku sebagai orang tua bener-bener kayak terpukul sekali. Kenapa bisa kayak gitu? Kok bisa? Aku juga kaget loh. Itu pada saat aku denger, aku sedih banget. Di psikolog itu dia terapi tuh. Iya. Apa penyampaian psikolog ke kamu mengenai kondisi? Menjadi dia juga tidak mudah Kenapa? di umur segitu. Aku melihat dia anak yang sangat sensitif dan banyak hal yang dia pelajari lebih cepat daripada umur dia seharusnya. Salah satu contohnya ya dengan kasus-kasus kayak gini, dia lihat di luaran di berita kayak gimana gitu. Aku juga ngomong sama dia pelan-pelan, karena kan ya anak kecil, kita ada keinginan, anak kecil pun ada keinginan. Kalau aku dari dulu kok menghormati keinginan sama-sama, kita cari jalan tengah. Apalagi Cici udah umur 11 tahun, jadi udah mulai bisa vokal mengutarakan apa yang dia pikirkan sebenarnya. Aku selalu bilang, apa yang Cici lihat di luaran sana, berita atau apapun, dari teman, dari siapapun gitu, kalau Cici nggak ngerti, tolong tanya sama Bunda, biar Bunda bisa jelaskan. Apakah setelah ngobrol sama Sarwenda, apa Bandensu percaya Sarwenda? Ini menarik sih, gue sering banget baca komentar-komentar seolah-olah gue tuh kalau ngundang orang, gue itu mendukung atau percaya sama orang itu. Bagaimana ya? Coba kalau kalian di posisi gue, kalian ngundang orang, kalian nggak kenal, baru kenal lah ibaratnya, atau ya kenal begitu doang, terus kalian dengar penjelasannya, kalian langsung percaya 100% atau enggak? Gitu. Karena kalau gue ditanya, gue akan ya
50-50 aja gitu. Ini benar atau enggak ya nanti lihat ada buktinya apa enggak gitu kan. Terus kalau gue ngundang orang, biasa kan gue suka mau ngundang dua belah pihak. Walaupun netizen kadang-kadang jangan undang ini, jangan undang itu, nggak bisa. Karena media itu harus ngundang dua belah pihak. Nah kalau misalnya gue ngundang orang, siapa yang gue undang duluan bukan berarti gue berpihak sama orang itu. Nah ngapain gue berpihak sama dia? Kan podcast itu bukan tempat menyelesaikan masalah. Podcast itu adalah memberikan ruang kepada orang untuk menyampaikan sudut pandang dia dan klarifikasi dia, serta kalau orang itu butuh untuk speak up, mencari keadilan dan lain-lain. Bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. Tempat menyelesaikan masalah itu ada di ruang-ruang seperti pengadilan, ruang mediasi polisi, ruang keluarga internal dan lain-lain. Jadi kalau di podcast itu, kalau orang bilang sama gue, lu ngapain sih bang mau sok-sok menengahi? Podcast itu bukan tempat menengahi. Kecuali dua belah pihak itu janjian mau menyelesaikan masalahnya di podcast. Dua orang itu ya, dua belah pihak ya. Kalau podcast itu enggak, dia tempat orang untuk menyampaikan pendapat. Enggak pernah ada podcast itu tempat untuk menyelesaikan masalah, itu enggak begitu konsepnya. Konsep itu yang bikin itu siapa sih yang bikin konsep tuh kalau podcast itu tempat menyelesaikan masalah? Gue nggak paham. Podcast itu tempat orang memberikan pendapat, sudut pandang. Sudut pandang itu yang kemudian nanti masyarakat menilai sendiri. Masalah benar atau tidak masyarakat menilai. Nanti masyarakat melakukan evaluasi. Podcast itu medianya gitu. Nah kalau hostnya itu, dia tugasnya adalah untuk menanyakan apa-apa yang kemudian ingin ditanyakan oleh sebagian masyarakat, segelintir masyarakat, kebanyakan masyarakat, begitu. Udah bersyuting ya, bener-bener. Capek ya kalau udah bersyuting harus diberesin dulu kan. Yes. Jadi aku mau digabung. Udah bersyuting beda lagi. Oke guys. Oke guys, banyak banget guys. Satu lagi. Satu lagi ada lagi. Titik. Ada lagi. Ini dia nih. Ya, lu lihat ya. Ini gue. Oh masih ada. Itu ada kuncinya. Oh masih ada. Halo Mbak. Halo Mbak. Ya ampun. Tuh, Sarwenda, lu lihat. Ini ada gudang. Nah ini kalau ini bener kata kakak, kegilaan bener. Jadi nggak pernah kekurangan ya? Iya, jadi kalau belanja itu langsung buat Setahun kayaknya deh. enggak, udah 3 bulan. enggak ngerti deh dia pokoknya. Ini tuh sih banyak banget sih. Nah ini buat berapa bulan kak kalau boleh tahu? beda-beda. Kan? Beda-beda. Makanannya di rumah banyak tahu. Iya. Oh emang masak mulu ya. Cuman masalahnya sabun banyak banget ini, banyak banget. Sabun. Kan lagi promo beli langsung. Oh iya Ini bener-bener. seret harta belakang. Kalau berkurang 3 itu udah belanja di enak ya. Ya berani bersumpah lah kok, karena emang bener-bener aku nggak pakai buzzer gitu. Tuh, di Threads tuh aku lihat ada capturean kamu kesannya pakai buzzer itu. Bayar P100 apa gitu gue ngerti. Tapi di situ dibilangnya kamu pakai buzzer. Boro-boro ngerti buzzer. Bagaimana membuktikannya kamu nggak pakai buzzer ya? Mau buka rekening kok, buktikan aku ada transfer buzzer nggak gitu. Tapi kamu berani bersumpah kamu nggak pakai buzzer begitu? Ya berani bersumpah lah kok, karena emang bener-bener aku nggak pakai buzzer gitu loh. Ya emang ada fans-fans yang emang sangat mensupport dan selalu kalau misalnya pada saat live sebelum kejadian ini pun gitu ya, mereka banyak bikin VT-VT kita, mereka banyak nonton kita live, dan itu kita ngobrol di live itu kan orang real ya kok. Oh, jadi itu yang kalau yang ngedukung tuh orang asli lah maksudnya Iya, gitu. jadi maksudnya kita ngobrol gitu loh, dan waktu itu aku juga pernah ngadain acara gathering, ketemuan bareng, mereka lunch gitu. Jadi Bukan robot-robotan yang dibayar gitu untuk ngebuzzerin, bukan gitu maksud kamu. tapi Oh. Perjuangannya pagi siang malam kerjanya kita pernah kerja sama Kak Ruben, dan aku tahu juga pada waktu transfer uangnya segala macamnya pas pada waktu ada kebutuhan ini, jadi kayak misalkan kayak balet, terus kebutuhan-kebutuhannya yang aku tahu secara rinci detail-detailnya, karena waktu itu kan pernah kerja bareng sama aku, dan dia tiba-tiba dia coba lihat ini deh, ngeliatin ke aku kan, terus kayak gitu aku lagi mau transfer, dia lagi repot lagi ini transferin. Sebagai anak cowok, ya mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku. Aku cuma bilang, untuk pasangannya Bunda, aku
sebagai anak cowoknya Bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman. Biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah, coba bikin rumah buat Bunda dan juga biar Bundanya juga senang kan. Jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini rumah itu gitu. Karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ikut kan gitu. Aku juga ikut ini aku paham siapa yang bangun. Bohong. Kau bohong, kau bohong. Sama Syafi ya benar fokus jualan aja. Iya kan? Komentar apa tuh Pak Tia? Suruh buktikan aja, dia ngomongin pinjol ini buktikan aja. Ngoceh tanpa bukti. Bohong. Kau bohong lagi. Enak kan gitu? Menarik juga, Bang Bram ada bukti itu jejer di meja tuh. Dan salah satu yang paling mengejutkan tadi, mengejutkan teman-teman tuh apa video gitu. Akhirnya jangan-jangan ini baru satu nih, masih ada lagi jangan-jangan yang belum dikeluarin. Apa sebenarnya itu coba kembali. Kalau saya tergantung dari beliau. Itu aja. Jadi saya tidak pernah berbicara terus oh saya punya bukti yang lain. Tuh Fatma. Jadi enggak, tapi saya menggunakan kembali lagi saya jawabannya adalah saya menjawab dan meluruskan ya dari hal yang menurut saya kenapa dipaksa dia nggak bisa misalnya ini harus menjadi statement yang berimbang ketika bukan untuk netizen tapi untuk anak saya ke depan karena saya sangat amat mengandalkan jejak digital ini untuk anak-anak saya lihat ada ayahnya yang berjuang untuk ini. Semakin kesini, konflik antara mantan pasangan Sarwindah Tan dan Ruben Onsu justru kembali memanas. Semua bermula saat Sarwindah hadir sebagai bintang tamu di podcast milik Denny Sumargo, termasuk soal hubungannya dengan sang mantan suami. Namun siapa sangka, pernyataan Sarwindah justru kembali memicu polemik baru. Terlebih, belum lama ini kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, ikut angkat bicara dengan menunjukkan sejumlah bukti yang dinilai bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Sarwindah dalam podcast tersebut. Salah satunya mengenai pengakuan Sarwindah yang membantah pernah bertengkar dengan Ruben di depan anak-anak mereka. Untuk menanggapi pernyataan itu, Minola pun tak sekadar memberikan bantahan. Di hadapan awak media, ia bahkan memperlihatkan sebuah video yang disebut menjadi bukti terkait apa yang sebenarnya terjadi di antara keduanya. Yang dikatakan bahwa dia nggak pernah ribut-ribut di depan anak-anak. Dia nggak mau ribut-ribut yang artinya seluruh keluarga besar tahu, betul ya? Nah, dan karena dia ada etika, betul ya? Nah, jadi coba mau video nih, ini untuk pembuktian loh ya, bukan ada maksud untuk melanggar etika ya. Tuh, satu rumah tahu tuh, Ruben dimarah-marahin nih. Gara-garanya nggak usah, ntar mulai Iya, kan dia kan bilang kan bahwa tidak pernah ribut sama Ruben di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar nggak sih?